Okay, Assalamualaikum, bonjour à tous. Hello everyone. So today it's the part 2 of life update in France. Seperti yang aku telah buat sebelumnya, ngomong gak berhenti-berhenti sampai aku haus. Dan terakhir aku baru cerita tentang aku ngapain aja di Paris. Dan kebetulan gara-gara aku ke Paris, I have a lot of stock of photos. Jadi bener-bener di Paris tuh karena tiap sudutnya estetik banget, gak bisa berhenti yang namanya ambil banyak foto. Dan untuk video sendiri aku ngambil juga tapi nggak banyak dan kebanyakan dengan format vertikal. Dan aku nggak ngevlog bulan Juni itu juga karena jujur di Paris aku masih belum tahu apakah masih ada copet-copet yang suka menipu nyopet para turis atau enggak, karena kan lagi pandemi dan nggak banyak juga ya turis seperti waktu sebelum adanya COVID. Dan apa ya, daripada aku berlagak layaknya turis dan ada yang mau menipu atau mencopet aku, lebih baik aku nggak ngevlog saat itu juga, kecuali aku kebetulan bikin banyak video yang menampakkan Eiffel Tower dari dekat. Yes. Tapi in the meantime I was in Paris. Something happened around my family at that time. Tanteku dan salah satu sepupu aku positif COVID, tapi ya udah lama juga sih, udah negatif. Dan gak lama kemudian, 1 atau 2 hari kemudian, nenek aku kena. Sebelumnya aku juga pernah nanya ke ibu apakah nenek aku yang dari pihak ayah udah divaksin atau belum. Tapi aku lebih baik gak cerita banyak-banyak, apalagi kalau sampai nenek aku itu tahu kalau beliau positif. Takutnya dia tuh kebanyakan mikir, oh bakal gini nggak ya, bla 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 bla. Karena sekalinya nenek aku kebanyakan mikir, jatuhnya ntar malah sesek gitu. Dan aku takut sesuatu yang buruk terjadi cuman gara-gara beliau malah mikir yang enggak gitu. Terus ya pokoknya di pekan antara tanggal 14 sampai 20 beliau udah negatif. Tapi gak lama kemudian beliau masuk rumah sakit. Tapi entah karena apa, apakah efek post covid atau bukan, aku juga nggak tahu pasti, tapi kayak ada penyumbatan gitu. Dan sepertinya beliau terserang stroke. Dan apa ya, untuk saat ini juga beliau nggak bisa banyak-banyak bicara seperti dulu layaknya. Apa ya, pokoknya sebelum aku berangkat beliau ngomongnya tuh lumayan banyak, eh, banyak permintaan juga, pernah sampai nangis-nangis gitu depan aku dan lain-lain. Terus ada lagi keluarga yang dari pihak ibu, salah satu sepupu aku positif, padahal dia orangnya udah sering banget work from home. Entah berapa hari dia isomannya, karena tiap orang beda-beda ya. Ada yang 7 hari udah negatif, ada yang bahkan kurang, tapi ada juga yang baru bener-bener 14 hari isoman udah negatif, ada juga yang lebih dari 14 hari baru negatif. Itu juga sebenarnya depends on how we take care of ourselves. So yeah. And then tanteku yang lain yang kebetulan dia juga pekerjaannya dokter, dia positif COVID along with her parents, oma dan opa. Tapi nenek aku yang dari ibu alhamdulillah udah 2 kali vaksin dan alhamdulillah masih sehat. Dan in the meantime aku lagi ada masalah, ada satu dan lain hal yang berdampak pada kesehatan mental aku, dimana akhirnya aku sementara nginep selama berapa hari ya, 5 hari di rumah sakit di pusat psikiater dari tanggal 17 sampai di tanggal 21. Pokoknya di situ aku gak banyak-banyak bikin update. Dan apalagi ya, pokoknya at, in the meantime aku cuman ngobrol dikit-dikit sama salah satu teman mainku dulu via Twitter. Pokoknya ngobrolin tentang semuanya yang terjadi pada aku saat itu, kepada dia, curhat lah ya istilahnya. Dan akhirnya dia merekomendasikan Centre Medico Psikologique, salah satu pusat apa ya, pokoknya buat nyembuhin mental illness gitu, mental concerning our mental health. Tapi ya student friendly, gratis, karena dispositif lain alias psikolog lain misal di Kota Lille itu ada yang berbayar. Dan aku nggak sanggup sih untuk yang berbayar gitu, jadi ya aku mencari yang gratis aja, meskipun disadvantage-nya si CMP itu butuh waktu agak lama untuk menemukan seseorang. Misal
psikiater atau psikolog yang bisa membantu pasiennya. Misal kayak temenku yang barusan aku bilang, dia ke CMP itu buat didiagnosis ADHD-nya, dan kebetulan setelah proses yang cukup panjang, dia akhirnya dapat waktu tambahan untuk tugas-tugas kuliahnya. Waktu itu dia masih di Licence 3, saat ini dia udah keterima di master di kampus yang sama juga, Université de Lille. Intinya dengan dia minta diagnosis ke CMP itu, akhirnya dia dapat kesempatan untuk tugas-tugasnya dia diberi tambahan waktu dari deadline yang dosen kasih buat orang yang biasa aja gitu keadaannya, beda. Pokoknya agendaku cukup full saat itu, hanya untuk em, apa ya menstabilkan kesehatan mental. Yes, of course, em, mungkin aku juga beribadah dan lain-lain sama Tuhan, dan kadang aku juga mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran via TikTok atau bahkan via YouTube. Aku mendengarkannya bahkan sambil menirukannya, melafalkannya juga. Cuman aku juga butuh yang namanya terapi, intinya biar lebih maksimal aja gitu. Aku menyeimbangkan antara agama dan sains. Jadi insya Allah ibadah iya, terapi juga iya gitu. Dan tanggal 24 aku mulai minta interview ke salah satu perawat yang dulu juga pernah merawat aku selama opname, dan merekomendasikan untuk in the meantime menelpon CMP agar dapat janji temu. Terus akhir Juni aku mulai menemui salah satu dokter yang biasanya aku yang sering banget aku temui di kampus. Ya kayak dokter langganan, tapi ya beliau masalahnya tidak bisa menjadi médecin traitant alias dokter utama aku di asuransi maladi, sedihnya itu. Kemudian sehari setelahnya aku minta dikasih janji temu dengan psikolog di kampus juga, dan saat itu juga aku punya agenda bersama asisten sosial, pendamping sosial juga. Pendamping sosialnya ini kebetulan dari Cruz sendiri, dia udah tahu apa yang terjadi sama aku, dan dia bersedia untuk mendampingi aku in case aku harus lapor polisi atau apa gitu mengenai apa yang terjadi sama aku dan lain-lain. Bukan kecopetan, bukan. Alhamdulillah selama 2019 sampai 2021 ini alhamdulillah nggak pernah yang namanya kecopetan, enggak. Tapi ada satu dan lain hal di mana aku harus berani lapor polisi. So ya. Dan tanggal berapa itu aku ditelepon lagi oleh pendamping sosialku. Tanggal 1 Juli kalau nggak salah, aku ditelepon mengenai kabarku, dan beliau juga menanyakan besok aku mau ngapain dan lain-lain. Dan kebetulan tanggal 2 aku diajak temanku untuk melihat perkumpulan beberapa komunitas feminisme, karena saat itu ada perkumpulan untuk melawan feminicide alias melawan pembunuhan terhadap perempuan gitu. Aku awalnya mikir, aduh apakah demo lagi, apakah bakal jalan keliling Lille lagi, karena kalau jalan keliling lagi aku agak capek sih. Dan untungnya tidak seperti bulan Maret. Kalau Maret waktu itu march alias jalan kayak parade gitu ya jatuhnya, tapi bukan parade sih, lebih ke demo, karena aku juga keliling Lille saat itu jalan kaki. Tapi kalau Rassemblement itu hanya berkumpul di suatu titik saja gitu. Dan kebetulan kami berkumpul di daerah Republik. Maaf, aku jadi begini kalau ngomong karena keadaanku yang sekarang ini juga masih naik turun. Saat itu aku bersama temen sekelasku juga pokoknya curhat panjang lebar gitu, ngapain aja bla bla bla. Wah pokoknya seru banget deh. Terus dia juga bawa temennya yang dari Belgia, yang kebetulan aku juga mengenalnya lewat demo waktu Maret kemarin, yaitu Aurore.
Oh ya, aku waktu itu sama Floran dan Auror ya, tanggal 2 Juli. Abis itu kami makan malam di Otakos dekat Garliel Flandre. Abis itu kami pulang. Ya sebenarnya sih pulangnya menjelang malam ya. Walaupun langit belum gelap, tapi jam 20 itu benar-benar aku baru pulang lewat jalur bus 13 Lille menuju halte yang berhenti di dekat kosanku gitu. Dan bad newsnya lagi, tanggal 2 Juli saat itu om aku, which is suami tanteku yang dokter, ya beliau juga dokter tapi persisnya om aku itu kardiologist, beliau juga positif COVID dan tanpa gejala, tapi baru merasakan saturasi oksigennya tuh makin menurun, kadang naik kadang turun. Itu benar-benar di pekan antara tanggal 5 sampai tanggal 11. Jujur aku sedih banget waktu gak bisa menghadiri doa bersama via Zoom, karena saat itu aku lagi bentrok dengan jam aku konsultasi ke dokter mengenai efek pasca vaksin. Oh ya, kebetulan eh, agendaku tanggal 5 sampai 11 Juli saat itu benar-benar full selama weekdays. Jadi tanggal 5 aku eh, bertemu, yang tadinya harusnya bertemu dengan psikolog jadi via telepon, tapi ya tetap aja full gitu agendaku. Aku ngobrol sama beliau tentang keadaan aku dan usaha aku udah menelpon CMP dan lain-lain. Kemudian tanggal 6 aku mulai pergi ke CMP bertemu dengan suster yang akan mewawancarai aku tentang keadaan aku pasca opname di CPAA. Saat itu aku ngobrol tentang semuanya kepada beliau, tentang bagaimana aku sangat-sangat membutuhkan yang namanya pendampingan ketika belajar, terutama waktu itu akan ada mata kuliah yang khusus untuk apa agar memudahkan penulisan tesis, tapi karena benar-benar aku harus belajar semuanya sendiri, aku benar-benar ya belajar sekedarnya, padahal aku benar-benar pengen bisa biar tesisku juga lancar gitu. Jadi aku curhat ke beliaunya tuh kayak aku butuh banget yang namanya belajar tapi pakai pendamping, pakai tutor, pakai guru gitu saat itu juga. Dan walaupun hanya untuk satu mata kuliah tersebut aja. Dan gak ada angin, gak ada hujan. Setelah aku bertemu beliau, at that time suster aku lagi fotokopi surat dari CPAA dan juga apa namanya atestation de CSS dari asuransi kesehatan aku, surat dari asuransi juga. Aku dapat WhatsApp bahwa om aku kritis. Saat itu air mata bener-bener langsung keluar dari mata aku, like literally I cried at that time, tapi kayak cried in silence gitu loh, dalam artian aku nggak sesenggukan, nggak apa. Akhirnya aku disuruh masuk lagi sama suster aku itu, suruh cerita aku kenapa gitu. Ternyata ya intinya aku cuma cerita kalau om saya kritis gitu. Dan apa ya, beliau itu adiknya ibu aku, beliau itu kardiolog dan lain-lain, pokoknya cerita tentang itu ya dikit aja sih lah, lebih ke intinya aja, secara garis besarnya aja. Dan sepanjang perjalanan pulang ke Pont de Bois pun aku masih apa ya istilahnya ngeluarin air mata gitu, walaupun nggak seintens pas aku disuruh masuk lagi sama suster gitu. Pokoknya bener-bener aku tuh nangis saat itu juga. And then tanggal 7 aku vaksin kedua di Zenith Lille, dan efek sampingnya aku meriang, tapi suhu tubuh masih alhamdulillah normal, 36 derajat Celcius something, which is suhu orang sehat pada umumnya. Dan entah kenapa aku ada krekes-krekes gitu, pokoknya meriang, padahal panas enggak, dingin enggak, ya biasa aja, tapi krekes-krekes gitu. Dan seperti biasa pegel selama 3 hari berturut-turut, pusing, dan akhirnya aku minum Panadol pagi tanggal 8, dan 30 menit kemudian aku minum Ponstan. Jadi ya jatuhnya sama paracetamol, tapi masing-masing 500 gram gitu. Dan alhamdulillah aku nggak pusing lagi. Tapi siangnya aku pusing, dan mohon maaf mom, dad, aku bohong. Aku ke kantor polisi di saat yang sama, doa bersama waktu itu, doa bersama buat om. Aku ke kantor polisi sama pendamping sosial aku, melaporkan apa yang terjadi 2 tahun yang lalu sama tetangga aku.
Dan jujur kalau masih keinget uang papaku, meskipun orang tuaku udah ikhlas, aku sampai kapanpun merasa bahwa tidak ada perdamaian selama dia belum mengembalikan uang papaku itu. Karena dia sendiri sengaja nggak bilang apakah masih sudah mengembalikan uang aku atau enggak, itu dia sengaja. Dan aku bilangnya waktu itu sama papa mama aku, ya sebenarnya ke mama aku doang sih, bilangnya lagi di ini apa, pusat kesehatan mahasiswa. Tapi pulang dari kantor polisi pun aku ke situ untuk diukur tensinya, dan ternyata tensiku turun. Aku hanya butuh istirahat dan minum paracetamol in case aku merasa pusing. Dan akhirnya aku mencoba untuk bikin rendezvous di aplikasi Livy. Itu aplikasi telekonsultasi kayak Halodoc juga, tapi beda nama. Karena aku pengen konsultasi pasca vaksin. Dan oh ya, sebenarnya efek sampingnya juga aku merasa sesak, tapi bukan sesak yang apa ya istilahnya, jadi kayak sensasi aku lagi tenggelam dan bernafasnya tuh nggak selancar biasanya gitu, selancar orang normal gitu. Makanya waktu itu aku sempat panik kan, aku takutnya ini covid, ini efek samping vaksin, padahal setahu aku alhamdulillah belum pernah kena covid nih gitu. Jadi aku booking rendezvous di Livy tanggal 11 secara telekonsultasi alias via video call untuk tanggal 11 ya, karena kebetulan dokternya emang baru available tanggal 11. Dan hari Jumatnya aku alhamdulillah udah gak terlalu pusing, tapi kadang masih agak sesek karena mungkin aku kurang minum juga sih, karena musim panas juga. Aku kembali menemui dokter yang apa ya, udah sering banget sama aku gitu di kampus, ngobrol panjang lebar tentang keadaan aku dan lain-lain. Dan ya alhamdulillah pokoknya lega banget kalau udah banyak ngobrol sama dokter aku itu. Dan entah kenapa malamnya aku tuh capek banget, even sampai pagi pun aku masih capek banget. Nah di situ ibu aku tuh takutnya mikir gini, apakah gara-gara vegan diet yang aku jalanin atau gimana, padahal aku nggak bertujuan untuk menurunkan berat badan, tapi karena menurut aku protein nabati kayak lebih mudah aja untuk aku digest daripada protein hewani gitu. Ya walaupun aku paham nggak semua orang cocok dengan vegan diet, tapi aku bener-bener insist pengen mencoba vegan diet, misal 7-day challenge atau 30-day challenge. Karena sebelum-sebelumnya aku udah berhasil melakukan Meatless Monday challenge almost every Monday. Dan ya pokoknya tanggal 10 itu ibu aku sempat marah-marah, takutnya kepikiran aku apakah kurang makan atau gimana, kalau misal sakit-sakitan atau gimana aku disuruh balik aja atau gimana gitu, padahal nggak seperti itu. Dan kebetulan akunya aja yang memang lelah, efek post vaksin dan lain-lain. And ya, dan di saat yang sama ibu aku ngabarin kalau om aku kritis lagi. Dan aku lupa pukul berapa waktu Prancis, tapi di Indonesia udah malam, like jam 7 atau jam 8 atau jam 9 malam. Ibu aku ngabarin, tapi kayaknya waktu itu adikku sih yang ngetik, "Mbak, Om Ayi meninggal." And then papaku juga WhatsApp, "Om Ayi EDCD." Artinya Om Ayi meninggal. Di situ aku langsung bilang apa ya, kayak speechless, cuman bisa bilang seperti yang kita biasanya bilang, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan jujur aku langsung keluarin air mata, aku langsung nangis sesenggukan. Saat itu aku juga cari small escape keluar kamar. Dan waktu itu rencananya mau nyuci baju kan, karena cucian udah numpuk. Akunya sambil nangis sesenggukan gitu, dan memasuki bangunan dimana banyak banget mesin cuci dan lain-lain sama mesin pengering. Aku bertemu seorang mahasiswa, seorang tetangga yang sering door to door di satu residence ini, satu tempat tinggalku ini. Dalam keadaan akunya tuh nggak baik-baik aja. Dia cuma nanya, are you okay, dan lain-lain. Aku bilang enggak, pokoknya sambil nangis sesenggukan. Aku sampai nggak bisa ngomong satu patah kata pun saking sesenggukannya. Dia nanya,
is it your grandmother? No. Aku jawab enggak, om aku. Oh my god, I'm so sorry. Dan aku sempat WA, kalau kamu mau ngobrol nanti pas udah pulang, please kabarin via WhatsApp aku aja ya, gitu. Pokoknya aku cerita sedikit ke dia, pokoknya secara garis besar kalau om aku meninggal karena COVID. Dan pokoknya saat itu aku sedih banget, aku butuh yang namanya keluar sebentar, meskipun itu cuman apa ya istilahnya kayak jalan-jalan, nge-freshin pikiran ya, walaupun saat itu juga varian Delta tuh lagi naik-naiknya di sini dan mungkin sekarang masih naik juga ya. Pokoknya sedih banget dah, bener-bener aku gak kuat saat itu. Dan akhirnya aku DM ke Twitter ke Floran. Aku nanya apakah dia di rumahnya atau di Lil Kota, siapa tahu kita bisa ketemuan dan lain-lain. Oh aku lah, katanya oh aku di Lil Kota nih, ada apa? Aku cerita pokoknya keadaan aku yang lagi not okay, dan she was also sorry to hear that my uncles passed away. Dan pokoknya saat itu aku benar-benar cari apa namanya fresh air gitu-gitu, dan cari makan juga karena aku lagi gak mood makan, gak tahu kenapa. Aku sempat pusing karena habis nangis juga kan. And then aku balas ke tetangga aku yang tadinya mau ngobrol bareng. Aku bilang, kita nggak usah ngobrol ya, intinya aku udah cerita barusan. Teman aku udah balas nih di Twitter, aku mau join dia ke pusat kota, dan intinya aku nyari fresh air aja gitu. Dan alhamdulillah dianya bilang have a good day gitu ya, walaupun sebenarnya udah malam tapi masih ada matahari. Dan pas aku udah ketemu Floran, aku ditraktir wrap salmon sama jus jeruk. Aku sengaja milih jus jeruk karena aku butuh vitamin C, sekaligus ikhtiar bahwa vitamin C ini bisa menguatkan imun aku. Meskipun aku lagi sedih-sedihnya, biasanya kan orang lagi sedih tuh lemes kan, dan takutnya orang kalau lemes imunnya turun gitu, ngerti gak sih? Dan pokoknya aku cerita ke dia mengenai minggu ini aku udah ngapain aja, dan alhamdulillah aku akhirnya udah berani lapor polisi tentang kejadian yang menimpaku 2 tahun yang lalu, bla 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 bla. And then kebetulan dia bersama seseorang, aku nggak tahu temen aku ini kenalnya dari mana, tapi kayak cuman date night aja. Temannya ini bernama Leslin. Dia sebenarnya orang yang juga baru banget aku temuin dari circle-nya Floran. Most of her circles are homosexual, so I guess they understand about my orientation on heterosexuality. So ya intinya cuman kenalan, temenan, ngobrol, sambil ngomong bahasa Prancis, practice gitu-gitu, kadang cerita lucu juga sama dia gitu. Dan sebenarnya jujur ketemu Floran dan temannya itu cukup apa ya, istilah bahasa Prancisnya tuh remonter le moralnya aku gitu. Jadi cukup apa namanya, melegakan juga. Selain beribadah dan berdoa, kadang melakukan aktivitas lain seperti bertemu seseorang itu juga melegakan keadaan moral kita gitu, ngerti gak sih? Dan pokoknya saat itu aku hancur banget ngelihat tante aku yang waktu itu masih proses penyembuhan COVID, sehari sebelumnya memakamkan ayahnya, which is opa. Ya kami panggil opa sih, sebagai cucunya juga. And then sehari itu juga setelah memakamkan papahnya, dia juga, tanteku juga akhirnya memakamkan suaminya juga gitu. Dan pas aku lihat prosesi pemakamannya di Zoom, aku kaget, kok yang memakamkan pallbearernya nggak pakai hazmat, nggak pakai APD dan lain-lain gitu. Takutnya kan apa ya, meskipun penderitanya udah meninggal karena COVID, tapi kan virus kan apa ya, virusnya masih bisa bertahan walaupun nggak lama, misal berapa hari gitu, habis itu the virus is dead gitu. Padahal setahu aku prosesi pemakaman secara prosedur COVID itu kan yang memakamkan pakai APD dan masker, pokoknya semuanya serba terlindungi gitu. Pokoknya jujur sedih banget sih. Kalau diingat-ingat terakhir ketemu om aku tuh waktu beliau nengokin aku di sini awal-awal aku mau S2 tahun 2019. Dan jujur aku tuh gak nyangka nyariin nomor kereta beliau di Gare de Flandre dan pamit sama beliau itu bener-bener pamitan aku yang terakhir secara fisik. Dan itu sedih banget. Dan lagi-lagi aku mau menegaskan bahwa COVID really exists, dan
Em, Kayaknya beliau juga sebenarnya sudah vaksin lengkap, tapi orang yang divaksin pun tetap masih bisa kena COVID, meskipun ya ikhtiarnya nggak akan ada apa namanya forma grave alias bentuk penyakit yang parah, gejala yang memperparah. Tapi ternyata ada juga eh, orang-orang yang udah 2 kali vaksin masih bisa kena COVID dan meninggal. Itu ada, sesungguhnya benar-benar ada. Sebenarnya tinggal gimana state of mind kita juga, selain pada konsumsi makanan, minuman, obat-obatan gitu-gitu sih yang bikin orang sembuh. Tapi orang meninggal karena COVID itu bisa jadi karena efek post COVID gitu. Kalau yang aku baca di internet, biasanya dengan komorbid asma, komorbid apalagi gitu, pokoknya yang berkaitan dengan pernafasan atau bahkan komorbid penyakit lain like diabetes or cancer or any other diseases. Tapi ada juga yang misal orang punya komorbid penyakit apa gitu, pas kena COVID meninggal, ternyata karena state of mind dia yang dapat apa ya, yang bikin dia kepikiran berita buruk, berita hoax tentang COVID gitu. Ngerti gak sih? Jadi misal dia dikasih berita apa gitu yang bikin state of mind-nya dia tuh kayak mensugestikan negative mind yang akhirnya memperparah hingga meninggal. Ngerti gak sih? Ya ngerti lah ya, ngerti lah ya, ngerti lah ya, please. Jadi not only because of apa ya, penyakit bawaan, tapi ada juga yang meninggal karena state of mind dia yang ternyata malah bikin dia kepikiran, habis itu malah meninggal gitu. Jadi um, COVID and mental health itu benar-benar berkaitan juga sih ya kalau menurut aku. Apalagi kan aku ada komorbid asma, padahal aku orangnya cukup sering untuk keluar, apalagi karena aku orangnya jarang banget nge-plan belanjaan. Selain itu karena kapasitas troli belanjaan aku cukup kecil, sedihnya. Dan aku juga nggak cuman bawa tas gendong yang banana bag, tapi juga tas fitness yang isinya juga ya lumayan, kayak mau pergi berapa hari gitu, padahal isinya cuman tablet, buku tulis, sama spare bags kalau in case mau belanja ringan dan lain-lain. Emang ya, jadi aku orangnya nggak jelas banget kalau bawa barang-barang bawaan gitu. Peace. Oh ya, terus tanggal 11-nya setelah ikut prosesi pemakaman aku tidur, karena jujur satu malam itu juga aku benar-benar yang namanya tidur tapi cuman sebentar, habis itu aku stay awake for a long time sampai prosesi pemakaman selesai. Dan jam malam di Indonesia di mana ada tausiah dan pengajian gitu, dan di sini jam 3 sore aku ikut pengajian untuk ya menghormati om aku, ngajiin om aku, doain om aku almarhum via Zoom. Dan benar-benar baru kali ini yang namanya merasakan pertemuan keluarga via Zoom, pemakaman via Zoom, pengajian dan tahlilan plus tausiah via Zoom. Belum nanti mau ikut apa lagi via Zoom selain kuliah online gitu. Pokoknya benar-benar sedih banget, tapi entah kenapa nggak seintens sedih aku waktu kakek meninggal gitu. Dan minggu ini, yaitu pekan tanggal 12 sampai 18, sebenarnya aku udah jarang keluar-keluar. Kalaupun tak keluar pun paling baru 2 atau 3 kali. Ya walaupun bisa dibilang sering juga sih. Tanggal 14 seperti biasa, lagi dan lagi aku nonton Fed Nasional di TV. Padahal impianku nonton langsung itu benar-benar mumpung pas aku lagi di Prancis, which is sekarang. Tapi karena keadaan COVID yang kebetulan varian Delta sudah mulai naik, membuat aku takut, membuat aku parno. Dan ternyata di tanggal yang sama, tanggal 14 Juli, beberapa jam setelah upacara parade dan paduan suara hari apa ya, bukan hari kemerdekaan sih, Fed Nasional. Jadi Fed Nasional ini kayak 17 Agustusan, tapi kalau di Prancis 14 Juli. Beberapa jam kemudian ternyata aku melihat ada perkumpulan orang-orang yang kontra terhadap vaksin anti-COVID hanya karena pengumuman tanggal 12 kemarin malam itu apa ya, bisa dibilang liberticide alias pembunuh kebebasan warga Prancis gitu. Karena pas aku mikir-mikir, ini orang kenapa ya nggak mau divaksin dan lain-lain.
Itu pun aku bertanya-tanyanya tuh pas lagi di L'Occitane, lagi minggir biar nggak kena kerumunan anti vaksin itu. Ternyata si mbak-mbak L'Occitane-nya itu bilang ya sama halnya seperti agama, ada yang em, percaya Tuhan, ada juga yang nggak percaya Tuhan, ada juga yang nggak punya agama. Vaksin juga demikian, begitu. Ya bisa juga, gimana ya, alasan orang nggak vaksin tuh macam-macam sih. Ada yang karena penyakit bawaan dia, ada yang karena dia ada penyakit khusus, atau dia pernah kena COVID, atau bahkan alasan pribadi, atau mungkin untuk beberapa orang muslim ada vaksin tertentu yang menurut dia tuh haram gitu. Padahal demi kesehatan bersama ya harusnya banyak yang udah vaksin gitu untuk bisa menuju herd immunity. Ngerti gak sih? Sedangkan aku alhamdulillah udah 2 kali vaksin. Tapi menghadapi varian Delta, saya merasa vaksin yang saya dapatkan ini ibarat Sinovac ya kalau di Indonesia menghadapi varian Alpha dan Beta. Sedangkan vaksinku ini alhamdulillah sangat kuat menghadapi varian Alpha dan Beta, tapi untuk varian Delta efektivitasnya hanya 64%, sedangkan menghadapi varian Alpha dan Beta tuh 94%. Tapi ya aku hanya bisa ikhtiar menjaga protokol kesehatan, menaikkan iman dan imun, dan kalau bisa sih jangan sampai kena ya, naudzubillah. Karena aku takut orang tua mikir kalau anaknya kena COVID gimana, bla 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 dan lain-lain. Ya let's hope nggak kena, karena so far alhamdulillah aku nggak pernah kena, dan semoga kedepannya juga nggak pernah kena. Apalagi kan aku nanti magang benar-benar di tempat, karena di sini sekolah itu masih tatap muka, nggak kayak di Indonesia yang sekolah even dari TK, PG, sampai SD pun, SD sampai SMA, pokoknya sekolah-sekolah gitu tetap online kalau di Indonesia. Tapi di sini sekolah yang pokoknya yang masih di jenjang sekolahan itu offline, baru kuliah itu either offline atau online. Jadi kuliah sekarang mulai hybrid sih sistemnya. Dan apalagi ya, aku mulai cari-cari webinar lagi untuk mengisi waktu aku, menambah ilmu aku, meskipun hanya sedikit. Sebenarnya aku butuh banyak banget webinar. Dan apa ya, pokoknya yang benar-benar berkaitan dengan stage aku nanti. Cuman sayangnya kebanyakan webinar yang aku temuin itu lebih ke FLE en général, alias français langue étrangère, yang benar-benar untuk publik umum. Sedangkan stage aku nanti kan buat public enfant allophone, dimana anak-anak tersebut adalah anak-anak immigrants. Dan pokoknya beda banget sih formasi linguistiknya, alias pendidikan bahasanya. Karena untuk anak-anak pun biar mereka harus bisa bahasanya dulu untuk memasuki sistem pendidikan Prancis gitu. Dan nanti akan jadi pertama kalinya aku menghadapi anak-anak, dimana katanya pamong aku menghadapi anak-anak itu memang harus tegas, tapi mereka itu attach banget sama orang dewasa, insya Allah. Sedangkan aku sendiri I'm not even good with kids. Aku ke anak kecil aja kadang masih biasa aja, nggak se-attach itu, dan jarang juga main sama anak kecil. Tapi I'm going to take risk untuk mencoba hal baru, yaitu menghadapi anak-anak. Oke, sampai di sini dulu live update aku. Dan entah minggu depan apa aktivitasku, pokoknya cukup charge juga, tapi ya nggak se-charge minggu lalu. So I will see you guys on my next video. Bye!